Halo, selamat siang. Selamat bergabung kembali dengan Bapak dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak Bapak kelas 10, hari ini kita akan belajar tentang teks observasi, ya. Pernahkah kamu mendengarkan teks observasi atau pernah melakukan observasi? Pernah? Ada yang tahu? Iya, agar lebih tahu, kita akan masuk ke pembelajaran kita ya. Nah, laporan observasi atau observasi adalah aktivitas untuk melakukan pengamatan terhadap suatu objek secara cermat. Nah, jadi anak Bapak, kita mengamati sesuatu begitu. Misalnya, kamu berdiri di luar, di teras rumahmu, lalu kamu melihat sekitarmu. Kamu amati, kamu melihat ada orang yang lewat, kamu melihat ada anak-anak yang bermain misalnya. Atau ketika kamu duduk di bangku misalnya, kamu perhatikan halaman rumahmu. Atau ketika kalian berdiri di lampu merah, tidak sengaja kamu berdiri, kamu lihat-lihat, kamu lihat ke arah kanan, kamu lihat ke arah kiri, maka sebenarnya kamu dikatakan telah melakukan observasi. Nah, kita lanjutkan anak Bapak. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan observasi? Kalau tadi observasi adalah pengamatan, lalu pertanyaannya apa tujuannya? Nah, yang pertama, tujuan kita melakukan observasi adalah menggambarkan suatu objek. Nah, misalnya seperti ini. Kamu pergi ke sebuah tempat, kamu ingin membeli pakaian misalnya. Lalu kamu lihat pakaiannya menarik, ternyata uangmu tidak cukup untuk membelinya begitu. Lalu ketika sampai di rumah, orang tuamu bertanya, apakah kamu sudah jadi membeli bajunya? Begitu. Oh belum, saya belum jadi membeli bajunya. Loh, kenapa tidak jadi atau mengapa tidak jadi? Apa tidak bagus? Lalu ibumu bertanya misalnya, bajunya bagaimana bentuknya? Lalu kamu akan bisa menjelaskan, bajunya warnanya seperti ini, bentuknya seperti ini. Kenapa kamu bisa menjelaskan? Karena kamu sudah melakukan observasi gitu. Jadi kamu bisa menggambarkannya. Jadi benda yang kamu lihat tadi seolah-olah dilihat sendiri oleh orang tuamu dengan kamu menggambarkannya. Ya. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, observasi itu bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan suatu objek. Misalnya, artinya begini. Misalnya ada seorang temanmu mengatakan kepada kalian begini. Di halaman belakang terjadi keributan. Di situ ada perkelahian. Terjadi keributan dan di situ ada perkelahian. Di halaman belakang. Lalu apa yang kamu lakukan? Kamu pergi ke belakang. Kamu melihat, kamu mengobservasi, kamu mengamati. Ternyata keributan itu memang ada, tetapi bukan karena berkelahi. Mereka justru sedang berpesta di situ, sehingga muncullah keributan karena mereka saking gembiranya begitu. Nah, lalu apa kesimpulannya? Kamu dapat kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Kamu akan berkata begini, ternyata bukan berkelahi, tetapi di situ ada pesta. Ia memang ribut, tetapi bukan karena berkelahi. Mereka itu ribut karena senangnya merayakan pesta. Nah, jadi yang pertama tadi, tujuan observasi itu menggambarkan suatu objek. Yang kedua, mendapat kesimpulan suatu objek. Bisa dipahami ya? Nah, yang ketiga, menemukan informasi faktual. Nah, coba kamu dengarkan ini, faktual. Kalau dikatakan faktual, faktual itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, misalnya seperti ini, seperti tadi. Kamu dapat melihat ada temanmu yang mengatakan di belakang ada ada berkelahi atau berantem, terjadi keributan, kira-kira seperti itu. Tetapi setelah kamu mengobservasi, kamu kan menemukan informasi. Lalu kamu pergi kepada seseorang. Apa yang kamu sampaikan? Di halaman belakang ada pesta. Maka temanmu itu nanti akan menerima informasi yang benar-benar terjadi atau faktual. Lalu mengapa kamu bisa menyampaikan informasi faktual?
Karena kamu sudah melakukan observasi. Saya ambil contoh, nak. Kalau kalian yang sedang menonton Bapak sekarang, saya tanya begini. Apa sekarang yang terjadi di lampu merah Iskandar Muda? Apa yang terjadi sekarang ini juga, saat ini juga di lampu merah Iskandar Muda? Kamu akan susah menjawabnya. Kamu akan sulit, kan? Kenapa? Karena kamu belum mengobservasi. Nah, andai kata kamu pergi ke sana, ke lampu merah Iskandar Muda misalnya, kamu berdiri mengamati, kamu akan bagaimana? Menemukan informasi faktual yang benar-benar terjadi. Ya kan? Kamu akan menemukan itu. Nah, maka sekali lagi manfaat dari laporan observasi adalah kamu akan menemukan informasi faktual. Ya. Nah, kita lanjutkan anak-anak Bapak. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Ciri-ciri laporan atau ciri-ciri teks observasi. Yang pertama, laporan observasi itu atau teks observasi itu bersifat objektif. Kalau dikatakan objektif itu apa adanya. Misalnya begini, kalau kamu bertemu dengan seseorang kulitnya hitam, kamu harus mengatakan hitam. Itu objektif, sesuai dengan yang ada di lapangan, gitu. Objektif. Yang kedua, bersifat faktual. Faktual ini sebenarnya hampir sama dengan objektif. Hanya perbedaannya kalau objektif itu mengenai suatu benda, sedangkan faktual itu mengenai kebenaran suatu informasi, gitu. Jadi faktual itu mengacu kepada informasi, kalau objektif itu mengacu kepada benda, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, sistematis. Apa sistematis? Sistematis itu artinya berurutan, ya, berurutan. Jadi misalnya begini. Coba kalau misalnya saya sebagai guru kalian memberikan hasil observasi, lalu kamu bertanya kepada saya, "Pak, Bapak baru dari sekolah?" "Iya." "Bapak di situ?" "Iya." "Apa yang Bapak lihat?" Coba dengarkan kalau saya sampaikan begini. Di situ kereta ada mobil 2 tetapi warna hitam. Di dalam itu ada semuanya. Paham tidak kamu yang saya sampaikan? Tidak, kan? Kenapa? Karena tidak sistematis. Atau kalau saya bilang begini, pulpen ambil itu. Pulpen ambil itu. Kamu paham yang saya katakan? Pulpen ambil itu. Tidak akan paham, nak. Kenapa? Karena tidak sistematis. Lalu bagaimana harusnya? Ambil pulpen itu. Nah, itu baru sistematis. Bisa ya? Nah, jadi ingat, objektif, faktual, dan sistematis. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada gambar. Nah, kita akan belajar mengobservasi, ya, seperti yang saya bilang tadi. Dari gambar ini, apa kira-kira yang bisa kita amati, anak Bapak? Coba kita lihat hasil observasinya. Katanya begini, taman tertata rapi. Apakah benar taman tertata rapi? Iya, benar, tertata rapi. Berarti observasinya objektif dan faktual, ya. Yang kedua, 3 orang sedang membersihkan halaman rumah. Apa betul 3 orang? Betul. Ini berbaju merah, berbaju kuning. Aduh, sayang ya, yang berbaju kuning tertutupi kamera Bapak ya. Kemudian ini berbaju biru. Benar ya? Nah, kemudian ini, seorang anak sedang menyiram bunga. Ini yang sedang menyiram bunga ini, ya. Seorang anak sedang membersihkan lantai rumah. Ini dia. Nah, kira-kira seperti itu observasi, anak Bapak. Maka bayangkan gambar ini sekarang adalah sesuatu objek yang kamu lihat, kamu amati, seperti itu. Bayangkan ketika sekarang kamu nonton video kan sedang melihat gambar itu. Nah, kalau misalnya saya tanya, apalagi hasil pengamatan yang bisa kamu lihat dari gambar itu? Banyak kan? Jendelanya bernuansa biru, ya kan? Bunga itu berdaun hijau, atau gayung yang digunakan si anak itu berwarna merah muda. Ember yang ia gunakan berwarna biru. Nah, bisa ya? Nah, kira-kira anak Bapak, seperti itulah gambaran observasi gitu. Kita mengamati, gitu ya. Bisa ya?
Nah, sekarang Bapak ingin menyuruh kalian. Apa yang mau Bapak suruh? Coba perhatikan ini. Nah, perhatikan ini baik-baik. Nanti akan kita diskusikan di grup WA kita. Pertanyaannya adalah begini. Temukan 5 informasi yang kamu temukan dengan mengamati gambar ini ya. Apa yang dapat kamu temukan? Tetapi begini cara belajarnya. Kamu simpan dulu jawabanmu. Nanti ketika Bapak tanya, jawabanmu jangan kamu kirim di grup WA kita, ya. Nanti ketika Bapak suruh kirim, baru kamu kirim ke WA Bapak, bukan ke WA pribadi. Pertanyaannya adalah, coba kamu lihat 5 informasi. Coba kamu lihat gambar ini, lalu temukanlah informasi yang dapat kamu lihat melalui gambar ini. Oke, nak Bapak? Nah, sekian pembelajaran kita melalui video ini. Kita lanjutkan pembelajaran kita melalui WA Group. Tetap semangat, harus selalu optimis, jangan pernah mengeluh, karena pembelajaran itu selalu menyenangkan. Sampai jumpa dalam pembelajaran WA Group.